Iya. Oke dah. Jangan bilang jauh loh, buat tanah jalan loh. Dia retakan itu loh, pasal sampai Surabaya. Semuanya, apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Dahsyat, dahsyat kan? Dahsyat. Apa kabar? Oke, jadi topik pada hari ini, teman-teman sudah baca ya topik pada hari ini apa ya? Selling and smart selling. Topik is Lu makannya di Pecenongan. halo. Masih seru. Ya ini satu ciri-ciri orang yang kemauannya kuat banget. Ya, kemauannya kuat banget. Kuat dengar, kuat bicara. Jadi di depan bicara, yang lain juga bicara. Luar biasa. Kuat bicara. Bapak diindir deh. Oke, nah kenapa saya coba tanya di awal, ya topik apa sih yang kita akan bahas pada hari ini? Karena teman-teman akan mengetahui apa yang akan kita bahas. Jadi bagi yang belum mengetahui apa yang akan kita bahas, please sekali lagi lihat, biasa banget, gitu ya. Oke, jadi saya berharap boleh teman-teman angkat tangan kanannya. Olahraga dulu, please ke sebelah kanan. Bilang handphone tolong di switch ya. Karena waktu yang 2 jam itu sangat berharga sekali, ya. Rekan-rekan telah membuang waktu begitu banyak. Bapak Iharis, ya. Terus kemudian 2 jam di mana orang lain sudah pada berkumpul sama keluarga, kan ini malam minggu toh. Bagi yang masih single berkumpul sama pacar. Tapi teman-teman luar biasa hadir di kelas ini, ya, duduk sama-sama walaupun kita sama-sama letih dari pagi sampai lanjut terus, ya, tetapi semangatnya luar biasa. Oleh karenanya diharapkan dari dalam 2 jam tidak ada gangguan. Jadi pada waktu ketika berbicara, teman-teman tolong mendengarkan, jangan juga ikut berbicara. Nanti ada sesinya. Ya, jadi sesi tanya jawab itu akan dilaksanakan setelah pembicara selesai menginformasikan mengenai topiknya atau materinya. Setuju ya? Aturan main. Ya, nanti saya akan atur bagaimana cara pertanyaan itu dilakukan, tapi nanti. Ya, oke. Nah, kita akan menginformasikan mengenai satu figur yang menurut saya ini luar biasa. Nggak apa-apa pada lain, Pak. Satu figur yang luar biasa. Ya. Namanya saja sudah mencerminkan satu kedamaian. Peace and peace. Pada main lahir pada tanggal 15 Maret, jadi jangan sungkan-sungkan ya tanggal 15 Maret itu untuk mengirim SMS kepada beliau. Ya. Pendidikannya luar biasa, S3, ya, S3. Kemudian bergabung di bisnis ini terbilang baru tahun 2001. Rekan-rekan diinformasikan dari seorang agent mencapai level agency manager berapa tahun? 5 tahun. Tapi beliau itu cum laude lulusnya kan gitu. 2001, 2004 itu sudah menjadi agency manager. Ya, S3-nya itu syukur sempat. Karena beliau dari background, ya dari background nanti beliau cerita, ya kenapa kok saya sempat syukur aja sempat sekolah. Ya, oke.
jadi moderator Pak Damai. Sampai Pak Damai itu klik-klikin saya kan luar biasa. Gitu. Ini adalah penghargaan yang diterima oleh Pak Damai. Ini adalah moto, ya, moto hidup. Dia yang masih coba pikir baik kanan. Di mana ada kemauan, sudah ada jalan. Di mana tidak ada kemauan, di situ banyak alasan. Ya, simple. Duit. Nah, ada mic gak ya? Suara saya agak sedikit masalah. Dengar kok. Dengar. Ya, karena saya powernya saya keluarin. Oke, perjalanan karir sebelum di Prudential. Ya, jadi beliau adalah seorang pengusaha. Jadi memiliki latar belakang seorang pengusaha. Ya, butik pakaian atau fashion, makanya kalau nanti teman-teman perhatikan itu selalu trendy. Oh, dari hari pertama saya lihat ini trendy banget bicara kita. Ya, oke, kemudian ini karir di Prudential. Ya, bergabung di tahun 2001, tetapi penghargaan yang beliau terima itu luar biasa. Agent, ya, status sebagai agent, kemudian API itu 450 juta, Double Star Club agent, kemudian MDRT, ya, API Group itu 1,2 miliar rupiah, luar biasa. Ya, jadi makanya hari ini kenapa beliau mengambil satu topik selling and recruiting is simple. Itu membuat penjualan dan perekrutan itu begitu mudah. Ya wajar aja diajari sama seorang MDRT, itu enggak? Ya. Kemudian tahun 2002, ya, beliau dipromosi sebagai unit manager, kemudian API 400 juta, Double Star Club agent, kemudian Presiden Club Leader, ya, API Group 2,1 miliar, sudah mulai jalan-jalan terus nih rendah ya, dari tahun 2001 ke 2002. Kemudian banyak orang beranggapan dapat penghargaan di tahun pertama itu biasa, betul nggak? Dapat penghargaan di tahun kedua itu sudah mulai luar biasa. Kita lihat di tahun 2003. Promosi sebagai senior unit manager, kemudian API 380, Double Star Club agent, API Group 7 miliar, ya, pertumbuhannya luar biasa banget. Kemudian top S senior unit manager nasional, oke banget ya. Kemudian Presiden Club Leader, kemudian jalan-jalan ke Swiss, Paris, dan Italia. Ini bersama ibu ya Pak, ya, sedang menikmati, ya. Oh, pacar. Kemudian 2004, ya, beliau jadi selalu menoreh prestasi. 2004 dipromosi sebagai agency manager. Ini API 380, ini produksi pribadi loh. Ya, jadi beliau bukan hanya sekedar leader, tapi dia selalu membuktikan kepada para downline-nya bahwa ini bisnis loh. Ya, jadi saya sebagai agency manager pun tetap jualan tuh. Ya. Kemudian API Group 12 miliar, ya, pertumbuhannya luar biasa sekali. Star Club Agent, Star Club Leader, Presiden Kabinet Club Leader, kemudian jalan-jalan ke San Francisco, ke Las Vegas, California, dan ke Praha. Itu 2004. Kemudian 2005. Ini kaisar kita, gitu ya. Tahun 2005, ya, beliau dipromosi menjadi seorang senior agency manager. Ya, jadi setiap tahun tuh naik kelas. Ya, bukan hanya itu saja. Di tahun 2005 beliau juga mencetak seorang senior agency manager. Hebat ya? Senior agency manager mencetak senior agency manager. Sampai saat ini beliau memiliki 1 senior agency manager dan 2 agency manager. Total grup, ya, total anggota yang dimiliki oleh pembicara kita itu sama artinya dengan satu perusahaan seorang sejiwa di Indonesia. 800 orang. Saya mau minta ini ya, bantuan sama teman-teman. Kalau tadi saya lupa di Saladura ada di Podolinsky waktu saya di Brastagi. Kalau kita memberikan aplaus, pasti karena kita senang nggak? Iya. Ya dong, bukan begini. Ya. Kalau tepuk tangannya begini, artinya beda menurut beliau. Jadi kalau tepuk tangan begini, biar mampus loh. Kalau tepuk tangan begini, jadi jangan sampai dari tepuk tangan begini lagi ya, kesian bicaranya. Kemudian di agensi senior agency manager ya, grupnya itu 24 miliar, jadi lihat teman-teman double terus ya. Kemudian double Star Club Leader,
Presiden Kabinet Club Leader, kemudian jalan-jalan ke Athena, ke Xi'an, China, kemudian ke Tokyo dan Kyoto. Ya, oke. Topik pada hari ini adalah make selling and recruiting is simple. Jadi saya berharap waktu yang sangat simple, ya sangat simple 2 jam. Tolong benar-benar dimanfaatkan, tanya sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman begitu keluar dari pintu sana mendapatkan banyak oleh-oleh. Betul ya? Setuju. Semakin banyak pertanyaan yang dilontarkan, maka oleh-olehnya semakin banyak. Keuntungan semuanya ada di teman-teman semua. Gitu ya? Boleh dong dengan prestasi seperti itu kita bangkit berdiri. Ya. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Selamat pagi, Bu Isya. Bu Viva, selamat pagi. Oke, sebentar yang duduk dulu ya. Oke, kita akan membuat Anda lebih semangat. Oke, kita hitung ikut saya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, goyang champion. Bisa? Bisa. Bisa ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ini belajar dari seminar ADS Medan. Topiknya Go Champion. Jadi kita highway to success ya. Oke. Oke, sebelumnya ada yang pernah ikut di kontes Bali nggak? Siapa yang pernah? Oh, berarti sudah yang pernah ikut season ini ya. Saya punya season ya. Mungkin tadi kemarin cuma setengah jam ya. Jadi cepat. Highway. Oke, saya cuma S3, Anda sudah tahu ya. Berarti bahasa saya bahasa pasaran. Oke, kaku. Ngerti nggak masalah. Ya kak. Yang penting apa? Pulang bawa damai di hati. Tanggal ya. Jadi mohon kalau ada kata yang salah, mohon maklum ya. Bahasa saya itu masih pasar-pasar. Gocap cepet gitu lah. Saya bawa topik itu selling in simple dan recruiting in simple. Ya, topik ini pernah saya bawa tahun kemarin bawa di ADS Medan ya. Jadi tahun ini saya juga diundang speaker ADS Medan, tapi topiknya berbeda. Topik di Medan itu formula untuk sukses. Jadi beda dengan sini. Soalnya dari Ibu Helen, nggak tahu dengar dari mana, bilang topik ini bagus, jadi suruh saya bawa topik ini. Ya udah, terserah aja. Ya, yang penting Anda happy, saya juga ikut happy. Oke. Menjual, biasa kita menjual dengan konsep A dan B. Loh, bagi agent baru. Basic itu Anda harus belajar, ya. Tapi kalau sudah basic kayak kita lagi nyetir mobil, kalau lagi belajar, pasti harus basicnya tahu dong. Kalau udah bisa nyetir mobil, bisa SMS, betul nggak? Nah, jadi sekarang saya ajari Anda nyetir mobil sambil SMS. Oke, itu asuransi. Kalau saya biasa jual, sekarang saya tidak pakai kertas, tidak pakai pulpen. Saya cerita, saya banyak prospek di kapal. Soalnya saya ada kantor di Tanjung Pinang sama Batam. Setiap minggu saya pergi sana 1 hari 2 malam, ya. Perjalanan 1 jam di kapal. Saya sering ketemu di kapal ketemu orang. Saya sering cerita. Saya tidak pakai AB. Ya, jadi saya sekarang jualnya pakai cerita. Saya cuma tanya, Pak, Bapak, contohnya di sekolah saya cuma kenalan dong cara masuk ini. Saya topiknya kalau itu ya, nanti supaya kalian jawab ya. Saya shortcut aja. Saya tanya basa-basi, tanya itu, Pak, Bapak punya asuransi? Kira-kira saya buat tanya, Pak, Bapak punya rekening nggak di bank? Bapak punya deposito nggak di bank? Dia bilang, punya tabungan ada? Dia punya, ada sebagian itu nggak cerita dia punya deposito, pasti dia nggak ada duit, betul nggak? Takut orang kan? Saya tanya, Bapak punya tabungan ya? Dia bilang punya. Bapak punya deposito nggak? Dia diam. Pura-pura nggak dengar, ya nggak? Jadi saya tanya, Pak, sorry Pak, saya cuma mau sharing satu, saya baru loh deposito di bank satu, bagus sekali Pak. Mungkin kalau Bapak ada duit boleh deposito ke sana. Saya punya deposito kira-kira
sorry Pak, saya contoh ya, mungkin saya nggak kaya ini, tapi saya mau contohnya angka gede supaya masuk closingnya gede-gede, gitu. Saya ada depositonya gini Pak. Seandainya kita deposito ke dia 500 juta, dia kasih bunga dong. Ya, kasih bunga saya tiap tahun bisa ambil bunganya. Menurut Bapak itu uang deposito itu aman nggak? Dia bilang aman. Kenapa bisa aman Pak? Karena di bank. Kenapa bisa di bank aman? Karena dijamin. Saya bilang nggak aman. Jadi saya bilang, dia tanya saya kenapa tidak aman? Saya tanya dia, saya kasih tahu Bapak, kenapa nggak aman? Kalau deposito, saya sering buat deposito, saya cerita ya supaya saya kasih gambaran untuk Anda ya. Bapak punya deposito 500 juta, betul? Kalilah 10%, betul nggak? Sama dengan 50 juta per tahun dong, betul? Jadi 50 juta itu orang nggak mau pusing, pasti suruh taruh di bank tabungan dia juga, tabungan bank itu. Oke, seandainya orang itu tidak beruntung, dokter minta 500 juta karena kena penyakit kritis, deposito itu tidak aman karena penyakit sama dengan pencuri. Jadi kapan datang pun nggak tahu Pak, mau curi berapa duit pun nggak tahu. Ya, seandainya penyakit datang sama dengan pencuri, mau ambil 500 juta, otomatis dia ambil 500 juta ini, betul nggak? Otomatis hilang. Dan juga tiap tahun tidak bisa ambil 50 juta, betul? Boleh nggak Bapak punya bunga taruh di PAA 50 juta? Ini contoh usia 35, ya. Seandainya orang itu terjadi penyakit kritis, dia perlu 500 juta, kita akan diganti PA free. 500 juta ini masih ada, betul? Tiap tahun dia dapat 50 juta, betul? Dari bunga, dari bank. Dan kita PA kasih 50 juta lagi, total dia bisa dapat 100 juta. Menurut Bapak rekening bagus kan? Saya asuransi apa? Bukan asuransi jiwa Pak, bukan asuransi penyakit, tapi asuransi kekayaan Bapak. Bapak mau beli penyakit kritis berapa juta, itulah kekayaan Bapak yang di cover berapa juta. Jadi saya asuransi kekayaan, bukan asuransi jiwa dan penyakit. Tangkap ya? Jadi saya jual asuransi kekayaan. Kedua, next. Asuransi kehidupan apa? Property. Ya. Seandainya orang itu terjadi apa-apa, kita bayar dia 500 juta, kita tetap tabung dia 50 juta sampai dia usia 65 tahun. Kasih asuransi kehidupan. Jadi saya bilang, Pak, sorry saya bukan asuransi jiwa, saya bukan asuransi penyakit kritis, saya asuransi kekayaan sama kehidupan. Konsep saya itu betul nggak? Tangkap ya? Ya. Jadi saya cuma biasa saya pakai gula-gula atau apa ya. Saya pakai dua contoh, kadang-kadang pakai tiket sampai pakai gula atau pakai kartu nama. Ya, saya contohnya kartu nama ini sebagai 500 juta. Gula saya beli gula banyak sedikit, biasa belinya 10 atau berapa kan, taruh dompet supaya makan juga bisa kasih dia juga. Saya bilang, Pak, Bapak sekarang 50 juta taruh ke saya, belum, taruh rekening saya. Seandainya orang itu yang sebut dia lagi ya, kalau sebut dia tanpa loh. Seandainya orang itu titip saya 50 juta, dia terjadi penyakit kritis, gua kasih 500 juta, bagus apa? Habis itu, gua kasih gula lagi. Ini 50 juta taruh di bank. Bapak mau ambil silakan, taruh di bank. Bapak untuk anak sekolah silakan ambil. Anak sudah besar mau nikah silakan, mau beli rumah silakan. Bagus gak rekening ini Pak? Boleh, baik. Saya tanya Pak, kalau Bapak ada rekening di bank, coba tanya bank Bapak di sana ada rekening kayak gitu Pak. Kalau ada rekening kayak gini, Bapak bagus tabung. Kalau tidak ada, Pak ini kartu namanya ya Pak, cari saya Pak. Tanggal ya? Jadi kita konsep cuma cerita. Dia di bank dia ada nggak rekening kayak itu? Coba ibu bapak tanya ke dia. Jadi ada yang itu saya tanya dia bilang, kamu taruh di bank mana? Ada yang saya lupa ambil kartu nama kan. Saya bilang, Bapak, kayaknya saya pernah saya ada di banknya di BCA. Biasa kita contoh BCA kan, soalnya banyak orang deposito di BCA atau apa yang terkenal. Masa saya pernah sharing ke dia tentang deposito ini kan. Masa BCA ada kayak gini? Kenapa tidak Pak? Bapak tahu kenapa dia tidak ada? Saya barusan bulan kemarin saya bawa deposito cepet dia 100 juta. Ada fasilitas kayak gitu kok. Bapak cepat tanya. Saya barusan loh Pak
Saya barusan dengar ada orang dalam meeting kayak gitu. Coba Bapak tanya, biasanya Anda atau tidak? Kalau Anda cari saya kasih tahu Bapak. Jadi orang itu tidak tahu saya asuransi. Tidak saya tahu itu saya sebagai prudensial. Kalau saya nggak ada kasih tahu nama. Tangkap ya. Jadi kita jual deposito. Asuransi deposito. Next one. Asuransi mesin. Biasa kita pergi prospek. Pasti orang bilang kita nggak mau. Ya, saya nggak mau lagi, nggak mau lah. Biasa orang bisnis saya ke sana pasti dia punya gudang, punya mobil, punya rumah mewah. Saya tanya dia, Pak, mobil Bapak asuransi nggak? Asuransi dong, kayak bawa mobil itu di jalan. Ya, gudang Bapak asuransi nggak? Asuransi. Kayak saya takut nanti kalau gudangnya terbakar, kita juga habis. Boleh saya tanya Pak, gudang Bapak ataupun mesin Bapak yang mobil itu Bapak sudah diasuransi. Kalau mobilnya hilang, Bapak bisa cetak mobil kan? Bisa beli lagi kan? Kalau manusia hilang, itu mobil bisa beli manusia. Boleh saya tanya Pak, mana yang lebih penting, manusia atau mobil? Manusia lebih berpenting kan? Manusia itu kayak mesin, cetak duit. Kalau mesinnya rusak, semua juga gak bisa apa-apa. Betul? Gedung Bapak kalau terbakar, Bapak bisa cetak gedung lagi. Kalau kita terbakar, gedung bisa cetak kita nggak? Mana yang lebih penting? Kenapa Bapak harus asuransi rumah, gudang, sama mobil? Kenapa Bapak sendiri tidak asuransiin? Mana yang lebih penting? Tangkap ya? Oke ya, tangkap ya. Next. Oke, tak pakai mic bisa nggak? Bisa dengar? Nggak bisa, tak pakai mic ya. Susah kamu. Bapak bisa di bawah. Oke. Karena cinta, saya sharing pada Anda karena cinta. Kalau ini contoh ini Anda tolong jangan coba-coba sama yang teman yang kurang akrab ya. Ini saya sharing apa adanya pengalaman saya. Saya tuh teman kakak saya belum ngomong bisa closing dia caranya gini. Kita biasa ada undangan dari nikah, betul nggak? Saya pergi salam dong, pergi pesta saya salamin. Waktu masuk saya sengaja tanya dia, kamu nikah punya surat nikah? Ya bang udah punya. Siapa yang bikinin? Oh teman itu. Ya saya buat. Waktu mau masuk kan ramai dong. Kita nggak usah ganggu yang belakang mau maju kan, mau masuk. Saya sengaja tunggu sampai semua bubar. Saya salam ke dia. Ke istri dia, kamu bikin surat nikah nggak sama saya? Pak saya ada bikin surat nikah loh. Lu kok nggak bikin sama saya? Oh saya sudah baru bisa bikin surat nikah. Udah lah lain kali aja. Lu memang sekarang kerjanya gini. Iya. Surat nikah lu kayak apa? Dia bilang, ya biasalah surat nikah. Kalau surat nikah saya itu, lu ngomong sama suami lu, surat nikah itu gak laku, surat nikah saya laku. Coba dia lagi, ada apa-apanya? Selain gak ada janda lu, tau gak? Kalau surat nikah saya, kalau dia apa-apa, waduh, dia dapat dari suami yang kedua, bisa jadi Anda punya kehidupan. Bagus gak? Itu jangan pakai cinta, pakai ngomong. Tunjukkan dong surat cintanya apa, surat nikahnya apa. Ngomong cinta, tapi tanggung jawabnya apa? Dia jangan asal ngomong cinta, tapi gak tanggung jawab. Suruh dia beli sama saya polis Sabtu, berarti dia punya tanggung jawab. Dia baru tunjukkan cinta pada Anda. Jangan asal-asal sebut cinta. Ngerti? Tangkap ya? Jadi saya jual surat nikah. Surat nikah lebih berharga pada surat nikah yang dispute. Betul? Oke, next. Pernah saya jual satu investasi. Dia orangnya baru, kalau nasabah ini baru pulang dari luar negeri ya. Bapaknya kaya sekali, ya. Dan bapaknya juga main properti ya. Jadi saya tawarin ke dia. Saya udah tawarin ke dia, sudah lobby, presentasi, AP segala macam. Habis itu sudah mau closing. Tinggal besok dia bilang udah lah, interview semua sudah selesai. Dia bilang oke, besok kalau ambil cek 50 juta satu bulan. Dia bilang 50 juta. Dia bilang besok kalau ambil cek dengan saya. Saya bilang oke, thank you. Besok saya telepon dia bilang sorry, saya lagi sibuk. Lagi sibuk Pak? Enggak lah, pokoknya sibuk lah, besok aja ya. Enggak, betul. Kesal dong, sedikit kesal dan juga nyesal.
Aduh, besok. Ya, case-nya gede. Habis itu, saya 2 hari lagi saya telepon dia. Halo, gimana? Ceknya kapan bisa ambil? Oh, Mame, sorry lah, kayaknya nggak jadi deh. Wah, lemas kak. Kes 5 juta bilang nggak jadi, lemas dong. Aduh, gua pikir gimana? Oke, nggak jadi nggak apa-apa. Kita ngopi yuk. Saya sengaja buat dia ngopi. Saya tanya, kenapa nggak jadi? Saya ajak dia makan. Saya pokoknya nggak cerita apa-apa. Saya doa. Pertama dia nggak mau ngopi sama saya. Cuma tenangnya saya nggak cerita asuransi lah. Saya nggak overload di asuransi. Cuma ngopi aja kok. Habis ngopi saya terakhir dia makan. Saya tanya, kenapa nggak jadi? Oh, sorry banget lah. Oh, baru ketemu satu tanah bagus 500 juta. Orang itu mau pindah. Jadi dia mau jual ke saya. Dan jual kasih uang cicil 10 tahun. Bagus loh, dia kasih uang cicil 1 tahun 50 juta. Itu pas persis loh, 1 tahun 50 juta. Jadi uang yang bayar 50 juta ke lu itu, gua nggak boleh beli, gua beli ke sana. Habis itu cerita, saya pakai kertas. Lu gak ngomong, bilang, dulu saya gak ngomong sama saya. Saya juga punya tanah loh. Dia punya tanah berapa luas? Dia gak tahu cerita berapa hektar. Contoh lah ya, angka 2 hektar. Waduh sayang. Lokasinya mana? Bagus. Saya ada 3 hektar loh. Juga mau dijual 500 juta. Dia gak ngomong. Kalau ngomong saya jual ke lu, kredit aja gak apa-apa. Masa gak ada? Kalau ada juga mau lah. Kan dia orang kaya kan. Dia ngomongnya kalau ada dia juga mau loh. Berarti dia masih ada 50 juta. Betul kan? Pancing kan, dia masih ada 50 juta kan. Jadi saya bilang sama dia, oke ini 2 hektar. Hektar gimana terus? Ini ya. Maklum lah ya S3. 50 juta. Oke, saya kasih dia hektar 50 juta juga. Sama-sama total 500 juta. Saya pura-pura saya ada tanah, padahal saya nggak ada loh. 50 juta. Seandainya, saya buat contoh, seandainya saya nggak sebut dia lagi, orang itu tidak bisa sekolah lagi karena penyakit kritis. Ini 50 juta habis kak, saya tanya dia. Habis lah om muka ya habis, gak lulus ya habis om mukanya. Kalau saya jual ke lu, wah gratis lah, gak usah, gak habis. Gua kasih lu berobat lagi 500 juta. Habis itu saya, ini tetap tanah lu punya, saya sampai 10 tahun lu punya juga. Lu mau beli tanah ini atau mau beli tanah ini? Bagus dia atau bagus saya? Masa lu punya tanah ada gitu bagus? Kalau seandainya orang itu mati, ini tanah itu gratis kasih dia. Kalau ini mati, gimana? Habis juga, betul gak? 5 tahun store 50 juta, 250 juta. Kalau mati, kena penyakit kritis, kalau mati, ya hangus. Kalau ini tetap lu punya. Lu mau beli yang mana? Mau beli sama dia atau mau beli sama saya? Udah ada tanah ya, memang betul ya. Ada kasih fasilitas kayak itu. Ada. Yuk kita lihat lokasi itu. Tanah lu di mana? Tanah saya sangat luas, internasional. Indonesia itu tanah lu. Tanah saya di Indonesia. Kamu mau invest di sini? Ini saya apa adanya pengalaman saya ya. Hah? Mana apa? Jadi dia sebut lagi, tanah saya harga bisa naik loh. Wah juga bisa naik. Harga unit kita juga bisa naik kan? Udah kan? Sama. Lu coba tanah ini mendadak lu mau beli mau jual bisa nggak? Bisa, tapi orang tengah harga. Kalau ini lu mendadak mau jual, kapan ini bisa untung loh? Kapan-kapan bisa ambil. Ini belum tentu kapan-kapan bisa jual loh. Mana yang bagus? Ya. Tangan dong, ya. Tepuk tangan dong. Next. Keamanan. Saya jual tentang keamanan, tema keamanan. Batam banyak orang, sini juga banyak ya, Jakarta juga banyak. Batam banyak orang punya villa, orang kaya. Enak. Itu dari referensi ya. Jadi saya pendekatannya ya, pendekatan kita nggak usah cerita ya, tadi terlalu panjang. Saya tanya, Pak, wah rumah lu bagus Pak ya. Ya, kan kita biasa aja puji-puji dong. Oh, wah hebat bapak punya villa ini. Pak, keadaan sini aman ya Pak? Oh aman. Ada satpam,
rumah bapak juga ada teralis, ya betul ya, ada teralis aman. Dia punya rumah punya anjing, aman, saya semua punya. Teralis ada, anjing ada, satpam ada. Boleh saya tanya Pak, kenapa untuk harus pakai teralis untuk keamanan? Kenapa harus pakai anjing untuk keamanan? Bapak harus pelihara anjing nggak? Harus bayar biaya nggak? Harus bayar. Anjing kan selalu makan. Bapak harus bayar satpam nggak? Satu bulan berapa? Bayar nggak? Bayar. Wah, semua aman, bagus. Bapak punya semua udah aman. Boleh saya tanya Pak, Bapak satu yang nggak aman? Dia tanya, mana yang nggak aman? Semua aman. Sorry Pak ya. Boleh saya lamar Bapak sebagai bodyguard Bapak? Kamu itu kecil mau menjadi bodyguard keluarga? Oh enggak. Bodyguard sebenarnya bukan saya. Cuma saya tawarin satu, mau nggak bodyguard Bapak? Bapak semua aman, Bapak juga harus aman. Betul Pak? Itu barang tidak bergerak, Bapak sudah safety gitu bagus. Apalagi barang bergerak. Manusia, kita manusia ya, cerita. Manusia itu kayak mesin, kapan-kapan bisa rusak, ya nggak? Kapan-kapan bisa masalah, betul. Boleh, habis itu saya cerita balik lagi. Boleh saya tanya Pak, Bapak gaji satpam itu berapa duit? Dia nggak sebut. Saya contoh, Pak, 1 bulan paling tidak 1 juta, betul. Bapak bayar dia 1 juta. Seandainya pencuri masuk ke dalam rumah Bapak, curi 1 TV, 10 juta. Apakah satpam itu ganti Bapak? Ganti nggak? Nah, nggak ganti kan? Kalau seandainya itu Bapak satpam itu kerja sama Bapak 10 tahun, Bapak punya rumah aman-aman sekali, aman sekali. Gaji dia kembali nggak Pak? Nggak kan? Saya jadi bodyguard Bapak, saya ganti. Seandainya penyakit, tadi saya bilang pencuri sama ada penyakit kan, masuk ke orang itu, mau curi dia 100 juta, penyakit mau habis dia 100 juta, saya ganti loh. Dan juga kalau seandainya dia tabung gaji saya 1 juta untuk bodyguard dia, seandainya tidak terjadi apa-apa, 10 tahun lagi gaji saya kembali ke dia loh Pak. Bagus Kak, saya jadi bodyguard Bapak, semua free dan guarantee. Belum? Tangkap ya? Halo. Jadi bagus satpam rumah Bapak atau saya jadi satpam Bapak? Berarti saya ganti loh. Seandainya tidak terjadi apa-apa, gaji saya kembali ke Bapak loh. Jadi untuk keamanan Bapak. Loh. Penyakit sama dengan pencuri. Next. Sosialisme. Saya cuma sharing ya apa adanya. Kita namanya Indonesia itu sering-sering saling barter ya. Ada orang mau rekrut kita mau rekrut orang. Banyak multi level, betul. Pernah satu multi level, kita nggak usah cerita merek lah. Dia mau rekrut saya juga mau rekrut dia. Dia saya bingung. Jadi dia ajak saya ngopi, saya pergi. Wow, saya pergi tanpa bawa apa-apa. Dia pergi bawa 1 tas. Tasnya isinya semua obat-obatan, vitamin semua. Ya, jadi dia prospek cerita. Belum cerita apa-apa, berdekatan saya halo gini-gini. Saya mau presentasi sama dia BOP. Jangan suruh jadi agent asuransi lah. Saya pasti nggak mau lah. Jadi ini tujuan aja saya makan minum apa. Saya juga tujuan perusahaan saya presentasi, mau presentasi sama kamu. Oh janganlah. Oh pantang, dia orang Buddha ya, sangat pantang sekali. Dan dia juga orang kaya, ya, dia sangat pantang sekali. Jadi dia mau ikut saya presentasi, saya ngomong, dia gak kasih saya ngomong. Saya orangnya berani challenge. Saya udah ngomong aja. Dia ngomong 1 jam, cerita apa aja saya pun nggak tahu. Pokoknya dia ngomong apa, saya bilang bagus. Ngomong apa, bagus Pak, bagus. Jadi Bapak mau beli gak? Mau beli apa? Obat dan vitamin. Bapak kerja keras ini udah 1 juta lebih loh. Saya ingat betul 1 juta lebih. Saya berani challenge sama dia karena saya juga mau entertain dia kan. Saya beli 1 juta lebih, dia orang kaya. Saya beli 1 juta lebih. Habis itu saya bilang udah, menurut Anda saya harus minum obat apa? Dia bilang 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 macam. Saya tanya sama
rumah 1 juta sekian. Udah dia tak kenal saya juga ya, dia tahu saya itu juga income-nya lumayan. Jadi saya kan nggak bayar uang gitu banyak dong. Saya bilang oke lah, saya ambil itu pay. Nanti saya bawa bayar ya. Ya nggak apa-apa. Boleh saya ngomong? Oh boleh. Wah, kalau sudah transaksi dia bilang ngomong apa pun boleh lah. Sekarang saya bisa ngomong, saya boleh tanya, saya nggak ngomong apa-apa, saya bilang. Saya cuma tanya, Pak, boleh saya tanya? Saya sekarang beli Bapak 1 juta sebanyak ini. Itu obat. Seandainya saya tidak minum, Bapak merugikan saya 1 juta atau bantu saya? Oh nggak apa-apa, saya tiap pagi pasti bisa monitor SMS, morning call, minum kapan, udah minum belum ada apa. Waduh, service bagus Pak. Bapak punya service number 1. Saya nggak bisa Bapak. Oh bisa. Bagus sekali Bapak punya service. Boleh saya tanya lagi Pak, seandainya Bapak monitor saya minum atau tidak, saya tidak minum. Bapak monitor terus, bulan depan saya ketemu Bapak lagi, Bapak tanya, Damai udah minum belum? Katanya udah minum habis kan? Beli lagi dong, 1 set lagi 1 juta lebih. Udah gimana? Karena sungkan, ya nggak mau beli dong. Ya, anggaplah saya beli, saya geser lagi 2 juta. Saya tak pilih mana? Saya habis 2 juta atau Bapak bantu saya? Yang gemuk bukan saya Pak, yang gemuk tikus rumah saya. Udah nggak? Saya rugi atau Bapak bantu saya? Dia bingung, hah? Ya coba lu minum lah, tapi bagus lah, lu minum lah. Dia nak sini saya minum. Saya juga ada jual obat tuh, saya tidak jual asuransi aja. Saya juga ada multi level. Saya ngomong gitu. Saya juga ada jual obat, saya tidak jual asuransi. Coba Bapak kasih saya 1 juta. Saya tanya kembali, Bapak punya obat vitamin apa? Bisa nggak garanti orang tidak kena penyakit kritis? Oh nggak bisa lah, masa bisa garanti bukan obat Tuhan ya kan? Bisa siang iya, bukan obat Tuhan. Masa bisa, Bapak bisa garanti nggak saya nggak mati? Oh nggak mana bisa? Kalau gitu dokter sudah semua tutup. Saya punya multi level bagus loh Pak. Saya garanti dia tidak mati. Wah kita ngomongin TDP. Saya garanti dia tidak kena penyakit kritis. Obat cuma 1 juta. Ada yang 500.000 juga ada, tapi tidak tahan lama. Masa lu di multi level mana? Mau ikut kamu loh. Kamu sudah jadi multi level mana? Ada lah, pokoknya nanti saya kasih tahu merek lah. Itu percaya sama saya. Itu kasih saya 1 juta. Besok saya kasih lu obat. Garanti tidak mati dan tidak kena penyakit kritis. Masa ada obat kayak gini? Ada. Seandainya saya mati gimana? Tenang aja. Seandainya saya kena penyakit kritis gimana? Tenang aja. Oke? Anda sudah tahu obat saya kayak apa kan? Oke. Saya buat contoh kepada Anda. Anda kasih saya 1 juta. Saya pergi pulang doain, Bapak itu tolong sehat, kaya-kaya, bisnis lancar, tidak kaya makan. Obat saya didoain aja Pak. Kasih minum. Bapak kalau saya nggak mau sama monitor Bapak minum atau tidak? Saya doa. Bapak mau diprotek sama obat-obatan atau mau diprotek sama Tuhan? Banyak orang doa, banyak selamat loh. Banyak orang sumpah, banyak mati loh. Jadi lo obat apa? Tenang aja, lo tahu produk saya, tidak tahu produk saya, tidak apa-apa. Yang penting saya bantu Anda. Seandainya lo mati, gua ganti duit. Seandainya lo kena penyakit kritis, gua garanti balik. Garanti money comeback 1000%. Itu kasih saya 1 juta, gua kasih 1 juta. Betul nggak? Kita PA kayak gini ya. 1000% loh. Saya garanti money comeback. Kalau lo mati, gua ganti. Kan garanti money comeback kan? Dia mati nggak tahu apa-apa. Kita garanti money comeback. Kalau terjadi apa kembali duit loh, 1000% loh. Kalau dia kena penyakit kritis juga ganti 100%, loh. Jadi, alah susah lah ada asuransi sumpah-sumpah orang mati. Dia kan orang mati. Waduh, kalau saya sumpah-sumpah orang mati, semua sudah mati. Jadi banyak orang beli sama saya nggak mati-mati. Sorry Pak, saya bilang sorry Pak. Kalau Bapak masuk asuransi, kita bukan suka mempeduli Bapak kena masalah, mempeduli Bapak kena penyakit kritis ataupun mati. Seandainya semua kita pergi doa, perusahaan juga doa Bapak sehat-sehat, bisnis lancar. Kalau tidak sehat, tidak lancar, agent komisi nggak masuk. Betul.
Kalau seandainya nggak sehat, nggak bisa isi, nggak lancar, prinsipnya juga mereka tak orang stop ini. Jadi kita juga mau baik-baik Bapak dan doain Bapak sehat-sehat. Bagus kok. Udah nggak usah cerita lah, pokoknya lo nggak mau lah, pantang mau tempat mati. Kan ngomong gitu. Saya nggak putus asa nih. Saya bilang, sorry Pak, Bapak kan orang kaya. Saya bilang, boleh saya tanya Pak, seandainya saudara-saudara dan teman-teman dekat Bapak yang baik masuk rumah sakit karena kena penyakit kritis, Bapak kasih dia apa? Ya, Bapak dia kasih buah. Kalau itu kenal sama saya kasih duit dong. Baik Bapak atau baik saya? Itu teman dekat Bapak loh, itu teman biasa saya loh. Kayak dia cuma langganan saya. Bapak lebih baik atau saya lebih baik? Bapak lebih sosialisme atau saya sosialisme? Dia bingung. Pak, Bapak kan kaya. Boleh nggak? Bapak berani nggak setiap manusia, setiap teman sama saudara yang dekat Anda, setiap kena masalah Bapak kasih cek 100 juta ke dia, biar Bapak mampu. Bapak rela nggak? Rela loh. Kalau saudara sama teman itu mati, Bapak kasih apa? Papan bunga. Saya kasih apa? Kasih duit. Baik Bapak atau baik saya? Tuhan pasti ampuni saya, tidak mati Bapak. Tanda ya, ini sosialisme. Kan dia orangnya sosialisme kan. Saya pantang lah, saya sebenarnya Anda tahu lah, saya jual ini bukan karena duit, bukan karena untung lah. Saya mau bantu orang sehat-sehat. Betul, amin juga saya bilang. Pak, boleh saya tanya Pak? Kita kerjasama boleh Pak? Bapak before orang terjadi apa-apa, Bapak cover dia. Kalau saya sebelum dia, setelah dia terjadi apa-apa, saya ganti dia. Bagus kan Pak? Mana yang bagus? Sama-sama bagus kan? Bapak join dong sama saya. Dia nggak mau juga. Kayak orang tuh sangat pantang. Udah saya nggak mau lah. Udah nggak usah cerita. Yang penting saya ada kemisi, saya sosialisme. Saya tanya lagi tekan dia lagi. Saya tanya satu kali lagi Pak. Setiap manusia kena masalah, Bapak ada ganti duit ke dia kan? Pegang hati nuraninya. Bapak bisa tolong berapa orang? Kalau saya tidak kaya Bapak loh, tapi saya bisa menolong banyak orang masyarakat. Bagus Bapak atau bagus saya? Ya, kamu bagus ah. Yang penting saya nggak mau deh. Pantangnya terlalu tinggi. Udah Pak ya. Nanti kalau Bapak terpikir mau kerjasama, Bapak call saya. Tapi saya sudah punya remote telepon, saya nggak beli lagi Pak ya. Ini nggak apa-apa, 1 juta saya beliin sama Bapak. Ya bilang, oke lah. Saya jujur ya, saya pantang. Nanti ada orang mau beli asuransi, saya cari kamu ya. Ya, thank you Pak, thank you. Bisa dapat referensi juga kan? Ya, betul Pak. Tepuk tangan dulu untuk waktu saya jadi agent, saya banyak jualan ke agent-agent yang ke nasabah-nasabah yang agak kenal ya. Harga diri. Saya punya teman, satu dia kerja di satu manajer kantor ya. Saya sengaja pergi dia. Udah lama gak ketemu, saya juga saya halo sama dia. Saya tanya apa kabar, gaji berapa. Dia nggak mau sebut gajinya berapa. Saya mau tahu dia sanggup berapa kan. Saya tanya berapa. Ya, sebenarnya itu kamu tahu nggak harga kamu berapa? Bilang, harga saya itu mau tahu. Saya tanya harga gajinya itu nggak mau sebut kan. Saya tanya, sebenarnya harga kamu berapa? Harga saya, lu tahu harga saya 15 juta. Harga kamu 15 juta. Dari mana kamu nilai harga kamu 15 juta? Gaji saya 15 juta. Otomatis harga saya 15 juta. Saya bilang, oh sorry, kamu tidak punya harga. Dia marah loh, sempat marah loh. Kamu ini gimana sih? Sudah lama gak ketemu ngomongnya gini. Saya dapat harga, kamu harga berapa? Saya tak ada harga juga. Kamu tidak ada harga menurut saya. Jadi menurut kamu saya harga berapa? Tidak ada harga. Ya, jadi gimana? Apa yang menilai kamu ada harga atau tidak? Saya bilang, saya buat contoh ke dia. Kamu sama ayam mana yang berharga? Masa kamu banding saya sama binatang juga? Kok tanya lah? Boleh nggak saya kepada Anda? Ayam lebih berharga pada kamu. Dia marah lagi. Kamu
ini betul-betul mau cari tengkar loh, mau cari apa lama-lama ketemu. Kakak, saya santai aja, saya cuma mau sharing pada Anda harga diri Anda berapa. Saya mau nilai harga diri Anda berapa. Ayam dipotong, timbang yang 1 kilo 30.000. Kamu potong busuk ya. Ada harga nggak kamu sekarang? Mati ya mati, mati busuk orang mau timbang makan mau dekat-dekat nggak mau busuk, mati busuk. Namanya kamu mati busuk, tidak ada harga. Coba kamu hidup ada harga tapi mati tidak ada harga. Ayam mati ada harga loh 30.000. Kamu mati. Jadi saya tutup poin. Kamu beri asuransi sama saya berapa duit? Harga kamu berapa duit? Sekarang saya kasih tahu Anda, saya punya harga 1 miliar loh. Karena saya asuransi 1 miliar. Kalau saya dipotong mati, nah itu 1 miliar boleh disampaikan. Lu mati busuk. Ada orang yang dulu. Emangnya bos ganti duit 5 juta? Gak ada juga. Jadi dia bilang, jadi saya bilang, kamu kalau punya mau nilai harga diri, kamu lah beri asuransi. Tidak punya beli asuransi, tidak punya harga diri. Jadi dia sempat marah dan dia konek kan. Udah, jangan asuransi lagi. Besok saya pergi koal, saya pelan-pelan nyong, bisa kosong juga. Kalau teman nggak dekat, kena tendang. Tentang hemat sebenarnya itu nasabah ajarin saya. Ada satu teman referensi teman dia beli asuransi sama saya. Dia telepon saya nggak kenal dia juga. Saya bilang, ini Pak Dama ya? Ya. Saya mau beli asuransi, boleh nggak? Boleh. Habis boleh saya tutup kan. Saya kaget. Ini orangnya umurnya berapa? Mungkin ada masalah, ya betul nggak? Masa mendadak ada orang mau beli asuransi? Saya mau beli asuransi sama Dama loh. Boleh, nanti saya pergi ya. Tapi belum pergi saya juga bingung. Ini mungkin tua, mungkin sudah kena sisi atau apa segala macam itu. Karena mungkin nasabah cari saya. Saya pergi ketemu dia. Sekali ketemu dia, usia lebih muda daripada saya. Waduh. Saya juga ragu-ragu lagi. Ini usianya masih sehat. Kayaknya menurut saya pandangan sehat, mungkin dia tak sehat. Wah bingung. Jadi saya bincang-bincang dong, namanya agent kan pasti bincang-bincang segala macam. Ya, terus tahu Pak, saya kenapa mau telepon tuh, saya mau beli asuransi? Oh nggak tahu. Ya ajarin saya. Dulu ingkong saya, ya nggak, dapat income, contohnya 10 juta. Dia hemat-hemat 9 juta loh. 1 bulan cuma makan 1 juta. Kasih bapak saya, pesan bapak saya. Ini loh, saya hemat-hemat 90% untuk lo. Lo harus hemat-hemat untuk anak lo. Ini untuk anak cucu kita loh. Kamu harus hemat-hemat. Ingkong saya hemat-hemat 90%. Makan 10%, makan bubur sama kecap. Hati dong. Dia pesan sama bapak saya pesan gitu. Ujung-ujung uang itu makin lama makin banyak, betul Pak? Siapa yang terpakai? Tak ada orang pakai. Pesan terus. Bagaimana? Kapan kan? Justru itu saya nggak mau. Saya mau rubah konsep orang tua saya. Saya mau kerja keras dapat 10 juta. Saya habiskan 9 juta untuk nikmati hidup saya. Saya 10% saya taruh di asuransi. Asuransi kalau saya taruh 10%, dia ganti ribuan persen. Jadi saya tidak perlu hemat-hemat. Hemat cuma 10%, tidak usah hemat 90%. Enggak ya? Dia cerita kedua. Thank you. Saya dengan cara ini banyak closing lagi dengan cara dia. Jadi kayak siapa punya CVF ya dana pensiun. Enggak ya? Karaoke lagi. Karaoke lucu juga. Karaoke. Gak nyanyi. Saya sharing sedikit tentang kesulitan saya jadi agent. Waktu saya jadi agent, saya tadi S3 kan. Dan juga Tanjung Pinang mungkin sini orang nggak tahu ya. Blok kecil. Riau. Cuma 1 juta orang nggak sampai 1 juta orang penduduk. Kota kecil. Saya join di BOP sama leader saya cuma 2 jam.
Di BOP cuma 2 jam. Mungkin agent lama yang dulu, agent lama tahu ya hoki ya, pakai tool agent hoki kan. Nah, saya fotokopi tool agent hoki itu banyak sekali. Pulang, saya pergi prospek. Nasabah itu karena saya 1 hari ketemu 5 orang. Komputer saya nggak bisa. Di BOP 2 hari. Sampai tadi bilang tidak ada kantor, tidak ada leader, tidak ada apa-apa. Saya sendiri 1 orang. Saya bikin prospek. Prospek ketemu 5 orang, 1 kasih data. Saya SMS. Pak, ini dia ada kasih data ini, tolong bikinin 1 juta ini. Ya SMS saya, UP-nya berapa, sisi berapa, nanti usia 65 berapa, ambil berapa. Saya tulis pakai manual, kasih dia. Follow up. Follow up, dia bilang, wah oke lah saya mau tandangan. Tolong dong dia mau kirim proposal yang asli, mau tandangan dan SK aja. Dia kirim lagi, saya interview lagi. 1 case harus makan waktu 10 hari. Tidak punya kantor. Saya pergi prospek, ada nasabah tanya, itu kita sangat pengen berat itu Singapura, ya. Soalnya kita dekat Singapura. Ada nasabah, calon nasabah tanya, kantor dulu di mana? Ujok bingung, sempat bingung. Kantor saya di mana? Ujok sempat bingung, ditanya gitu. Oh ya, habis itu saya kok mati akal ya. Saya bilang, Bapak mau kantor saya di mana? Loh, kok kalian mau kantornya di mana? Bapak kan sekarang tanya kantor saya di mana? Saya tanya balik, Bapak mau kantor saya di mana? Di mana sih? Kantornya di mana? Sekarang mau tanya. Ya Bapak mau kantor saya di mana? Saya lupa. Udah jawab. Jadi habis itu kan saya bilang, Pak, boleh saya kasih tahu Pak? Bapak kalau beli sama saya, kantor Bapak di depan Bapak. Kantor saya di depan, kantor itu di depan gua. Mana mungkin? Kantor saya di mana-mana ada. Hah? Kantornya di mana-mana ada. Tadi bilang di tempat mana-mana ada. Ada. Boleh saya tanya Pak, Bapak beli asuransi sama Singapura. Bapak tahu kantornya di mana? Oh nggak tahu, di atas agennya ke kantor store habis pemit, udah pulang makan-makan pulang. Bapak juga tahu kantornya di mana? Betul nggak? Bapak kena masalah, telepon dia bukan 2 jam datang, 2 hari baru bisa sampai. Betul. Kalau Bapak beli sama saya, Bapak telepon saya perlu saya 2 jam saya sampai di tempat. Saya punya kantor di mana? Saya berdiri di tempat Bapak, itu kantor ini, kantor Bapak. Yang beda 2 jam. Bapak bagus nggak beli sama saya, kantornya di depan Bapak dan agennya juga di depan Bapak full 2 jam sampai. Kantor semua pindah ke sini. Bapak mau tanya apa selama mana? Tangkap ya? Ya, waduh. Jadi makanya sekali saya prospek closing kan tidak punya kantor, tidak punya merek lagi saya. Orang namanya sana kan masih kampung ya, Dosan ya. Kalau kita closing agak tua sedikit, kalau yang agak muda kan nggak punya duit. Apa? Potensial kan nggak jelek dong. Ya juga dia nggak bisa sebut. Mereka orang kampung nggak bisa bahasa Indonesia. Perlu apa? Nggak tahu lah. Yang penting namanya. Habis itu saya prospek, sudah closing. Sana ada kompetitor AIA sama Manulife. Semua agent masuk ke dia lagi. Ada namanya orang kaya pasti ada dua, ada semua dong. Semua sebut ke dia. Pak, saya mau tawarin ini. Oh asuransinya, saya udah beli perusahaan mana? Kau tahu lah, asuransi damai. Saya udah nasabah hampir waktu 5 bulan nasabah udah banyak. Sekali agent kompetitor kita di sana. Asuransi apa? Asuransi damai. Asuransi damai. Semua disebut asuransi damai. Sampai kompetitor cari mana-mana ada asuransi damai. Jadi tadi bilang kena asuransi damai terus saya. Orang pusat pun tahu, Pak Renaldi semua pemerintah tahu. Sampai sana asuransi apa? Asuransi damai. Jadi gitu
gitu. Waktu saya jadi agent gitu berat saya belum bisa. Karena ada kemauan pasti ada jalan. Tidak ada kemauan banyak alasan. Sebodoh-bodoh saya S3, sepanjang-panjang Anda pasti bisa sukses. Betul nggak? Tepuk tangan untuk Anda semua yang bisa sukses. Ya, tadi saya cerita, saya mau ikut training EAT ya. Waduh, mahal loh. Dulu saya kerja keras dan paling mahal saya jadi agent asuransi. Saya berani invest. Sekarang saya orang dagang, jadi saya jiwa dagang, bukan otak dagang. Kalau otak dagang mau con terus bukan. Kalau jiwa dagang berani invest, berani challenge. Saya mau ikut EAT 1 aja. Saya harus dari Tanjung Pinang ke Batam ke Jakarta. Habis 2 juta untuk training EAT 1 aja. Setiap saya mau ikut training harus habis 2 juta. Seminggu kan cuma 1 kali. Betul gak? Saya pergi cuma 1 bulan sekali. Gak mungkin saya tiap minggu dong. Komisi pun gak cukup untuk bayar. Betul gak? Saya 1 bulan pergi Jakarta 1 kali. Saya tidak mau pergi dong. Pergi sana pasti mau cari closing. Sampai agent di sana, kamu itu betul jangan ambil nasabah kita lagi lah. Kamu cuma pulang sama pulang. Sekali saya pergi pasti ada closing. Kayak teman-teman saudara-saudara saya banyak di sana bisnis dan juga sekolah kan. Begitu. Pernah sekali suami istri itu teman dekat saya, teman sekolah. Suaminya karena sungkan masuk sama saya 1 juta. Oke. Habis itu istri saya teman SD, SMP. Saya tamat SMP aja ya, SD sama SMP. Jadi saya ajak istrinya, tolong dong, ajak teman-teman sudah lama gak ketemu. Ajak mereka makan-makan dong. Sudah lama gak ketemu, say halo dong. Kamu, saya, kamu mau jual asuransi, mau traktir makan? Saya mau traktir makan. Janji ya, kalau mau traktir makan. Kalau mau jual asuransi, sorry, saya tidak telepon. Dia ngomong gitu. Tenang aja. Guys, teman dekat kan suka canda, suka langsung kas. Tenang aja, saya komitmen tidak jelasin asuransi. Oke, saya telepon mereka. Kalau kamu sempat cerita asuransi, kita bubar pulang semua. Oke, saya komit. Saya ajak mereka makan. Semua teman hampir sekitar 15 orang ya, pasangan semuanya. Udah lama gak ketemu semua. Mai, apa kabar ini? Kamu sekarang kerja di mana? Saya ambil kartu nama. Yang situ. Janji kan mau tanya asuransi apa-apa kan? Masa dia minta kartu nama, saya nggak boleh kasih kartu nama sih dong. Saya nggak sebut kan, dia yang minta kartu nama dong. Dia kan lulus sekolah, mau bubar atau mau makan? Dia ngomong, tenang aja, saya nggak ngomong. Semua kasih nama, beli asuransi ya? Dia lihat saya lagi, dia yang ngomong, bukan saya ngomong. Iya. Tenang ya, saya janji akan tepati, komitmen saya pasti tepat. Tenang aja. Habis makan, waduh lagi pikir. Udah putar otak saya. Gimana bisa closing ya? Pusing. Lihat muka-muka ini duit-duitan. Saya cari akal. Habis 15 orang makan habis 1 juta lebih juga. Waduh, masa mau rugi 1 juta lebih? Yuk, mari kita karaoke keluarga. Teman itu memang sangat nakal ya. Pergi cari karaoke yang bagus loh. Mati lah gua. Kalau karaoke apa saya nggak tahu ya, pokoknya karaoke-nya lumayan bagus sih. Habis masuk karaoke kan ada kelainan minum dong. Karena Mas tolong ambil mic dulu. Ya, sekali ambil mic saya udah sebelum pergi saya udah tahu akalnya gimana kan. Makanya saya berani ajak mereka karaoke. Dan tidak habis 1 juta loh. Ambil mic. Teman-teman yang tersayang dan yang lama, saya banyak duit loh. Sekarang saya mau invest. Siapa yang ada bisnis untuk invest ya? Semua angkat tangan. Kan banyak teman lama kan pasti canda-canda. Semua angkat tangan. Wah, saya kayak gitu punya banyak duit loh. Satu aja boleh nggak? Satu. Saya tunjuk 1 orang. Ini. Lu mau dagang apa? Yang penting lu kasih duit. Lu jangan tahu lo dagang apa. Oh gitu ya, bagus. Saya cuma 1 tahun bisa kasih lu 10 juta. Oke? Dan juga percaya lu lah, lu gak usah kasih tahu bisnis apa dan juga gak mau tahu. Gua kasih lu 10 juta. Saya bisa kerja cuma 10 tahun. Habis itu nanti saya kalau tua
saya ambil 1 juta kembali untuk pensiun saya dan Indonesia. Boleh nggak? Bagus nggak? Lu untung nggak untung urusan kamu lah. Lu untung lu ambil, nggak untung nggak apa-apa, modal kembali saya. Oh, bagus dong. Dia bilang, oke. Namanya lagi tanda-tanda kan. Oke, bagus. Jangan pergi dulu. Saya bilang, kita transaksi dulu secara detail. Seandainya, kadang-kadang teman baik kan, gua udah percaya lu kan bilang, gua yang penting lu kasih duit aja. Seandainya saya terjadi apa-apa, keluarga saya gimana? Lu kasih gua 100 juta dong untuk berobat. Ya nggak? Habis itu lu kasih 10 juta untuk keluarga saya dong, supaya keluarga saya bisa hidup. Kalau saya mati, lu ambil 1 juta kasih deposito, istri anak saya ambil uang bunga di deposito aja. Tidak terjadi apa-apa, modal kembali ke saya aja. Mau nggak? Ya bang, enak tuh. Tadi katanya tuh gini nih, enak gua, sekarang enak lu dia. Enak gua kan? Tolong. Kalau enak gua kan kita balik, dikasih gua gini, enak lu aja, dikasih gua. Gua ada cerita asuransi nggak? Nggak ada kan? Enggak. Gua cuma titip investasi aja kan? Enak lu kan? Udah kalau enak gua kan, dia titip ke gua kasih lu punya enak-enak. Langsung closing. Besoknya kan, ada ini sering ini ada. Besoknya ke sana ya. Yang istri itu dia saya begini. Saya nggak cerita asuransi ya, saya cuma cerita titip ya. Mantap ya. Agent mau seperti Michael Jackson nggak? Michael Jackson itu untuk penyanyi loh. Belum nyanyi orang bayar tiket duduk, nyanyi bagus nggak bagus juga bayar. Kita jadi agent juga penyanyi. Dia belum nyanyi orang bayar. Kita jadi agent harus nyanyi dulu satukan hati orang. Nyanyian lu untung nggak tidak? Nyanyian lu bagus atau tidak? Kalau bagus tentukan dia bayar terus 500.000 1 juta, betul? Kalau nyanyi nggak bagus, dia bye. Betul? Jadi agent sama dengan Michael Jackson dong. Mau jadi nyanyi, latihan nyanyi A B udah selesai. Betul kan? Perbedaan apa? Michael Jackson bayar dulu baru nyanyi. Kalau kita nyanyi dulu baru dibayar. Kita nggak kayak kita di tempat apa? Ngamen ya. Kalau nyanyi bagus kasihlah, kalau nyanyi nggak bagus kasih. Udah. Kenapa Michael Jackson mulutnya buka terus? Jadi agent ngomongnya. Muka mulut masuk duit. Tidak muka mulut. Nafas lu nggak masuk, mati lalu. Jadi agent ngomong. Ada satu promosi kan, telepon lah ngomong aja. Ketemu siapa? Ngomong AB. Apa salahnya? Dia mukanya kayak Yiceng. Simple jadi agent simple. Ya orang yang masih bernafas, tapi yang bersepatu ya. Duit, ya ini duit saya ngomong. Duit ngomong aja. Ya. Tangkap ya? Dia ngomong kayak Michael Jackson. Jadi dari kesimpulan itu ya 10 topik yang saya sharing pada Anda untuk closing itu memang betul ada yang sudah saya closing ya. Ibaratkan apa? Anda kalau mau potong ayam pakai pisau ayam, mau potong kerbau pisang pakai kerbau. Dia orang itu apa kita pakai pisau apa? Jangan semua pisau nggak boleh potong apa-apa loh. Betul? Coba pisau potong ayam, lu bisa potong sapi atau kerbau, nggak bisa dong. Jadi ibaratkan saya biasa sharing pada agent saya, ketemu hantu ngomong bahasa hantu, ketemu Tuhan bahasa Tuhan, ketemu manusia bahasa manusia. Ya topiknya apa ngomong apa? Ya AB sih oke, tapi caranya ngomongnya beda-beda. Oke, next. Seksi closing. Anda harus ingat, kita sekarang yang menurut saya ya, ini pribadi ya, menurut saya mulai saat ini tidak bisa jual produk. Anda harus menjual kebutuhan manusia. Kayak produk masing-masing banyak produk. Kalau lu lihat dia bagus, ini bagus, dia bagus, ini bagus, betul. Dan juga ada yang sama, betul.
produk itu bisa menciptakan itu sama, dan ada orang lebih bagus pada kita, betul nggak? Nah, Anda harus itu menjual dengan kebutuhan dia. Kayak tadi Vivian bilang itu speedo kan, kita harus menjual tuh yang itu dia butuh nggak? Kalau dia nggak butuh cerita speedo apa sebagus apapun, dia juga nggak mau beli, betul nggak? Tapi kalau Anda bisa menjual cerita konsep untuk kebutuhan dia, kalau dia merasa itu butuh, semahal apapun dia juga beli. Yang penting dia mampu. Betul? Jadi kita bisa menjual kebutuhan, bukan kemauan. Dia mau belum tentu beli. Kalau dia butuh pasti beli. Tangkap ya? Betul ya? Jadi menjual kebutuhan. Ya, ingat. Next. Kedua, carilah ada yang kira-kira sanggup sampai ceng juga oke. Ya. Yang penting satu hari 10.000. Jangan cari orang tukang beca ya. Jangan buang energi. Next. Kesehatan. Ya. Kalau Anda udah tahu dia banyak penyakit kritis, janganlah buang waktu Anda. Tanggung jawab. Banyak itu nasabah yang belum nikah otomatis tidak punya tanggung jawab, betul nggak? Orang yang punya tanggung jawab dan orang yang sudah nikah belum tentu dia tanggung jawab. Orang yang tidak tanggung jawab, tidak sayang suami, tidak sayang istri, tidak sayang anak, dia tidak akan beli asuransi. Loh, kayak dia tidak tanggung jawab, tidak ada tanggung jawab. Dia nggak mati lah. Enggak, dia tidak tanggung jawab. Jadi tanggung jawab saya sharing sedikit, saya ingat ya, saya ingat apa, sharing Anda apa ya. Saya pernah tanggung jawab itu, saya pernah agent saya. Ya, agent saya mau jualan ke mau closing nasabah. Agent saya masih alim lah ya. Nasabah itu nakal. Dia nasabah itu laki, agent saya punya laki juga, sama-sama laki. Nasabah itu sering prestasi gitu loh. Ya. Kamu mau jual asuransi ke saya, ikutlah saya satu malam happy. Dia balik ke saya, Mai, dia susah editnya gini loh. Menurut lu gimana? Jangan, emangnya dia untung atau untung? Lu jual ke dia untung, gak usah jual, gak apa-apa, besok lu pergi. Dia baru agent atau UM waktu itu, saya lupa, udah lama. Saya pergi, saya Pak, wah, saya pura-pura orang estasi juga. Pokoknya saya ketemu nasabah, dia tiba apa, saya tiba apa. Dia mau apa, saya main bagus.